sesuai dengan tenggat waktu yang kita tentukan, maka itu bisa kita evaluasi mengapa itu tidak bisa kita laksanakan, apa sebabnya. Sehingga kalau sebuah rencana itu betul-betul kita anggap sebagai sesuatu yang penting bagi lembaga kita, maka kita semua pasti akan berusaha sekuat tenaga mencari jalan supaya rencana itu bisa kita laksanakan. Ya, walaupun kadang-kadang kita dalam hidup ini ya tidak semuanya kita rencanakan kan sebenarnya. Ada hal-hal yang ya rencana kita A tapi yang jadi B. Ya, saya sendiri dulu tidak pernah punya cita-cita ingin jadi profesor, itu tidak, Pak. Boro-boro pengen jadi profesor. Ya, mau bercita-cita aja takut. Ya kita di kampung dulu, ampun susahnya. Pak yang dari Muko tadi, tahulah kita yang hidup di sana seperti apa zaman itu. Bapak lahirnya tahun berapa? Tahun 1979, Pak. 79. Ya, 79. Saya lahir 73. Ya, beda dikit beda. Ya. Saya tahun 82 itu sudah ada di Muko sana, daerah transmigrasi. Bapak tahu sendiri daerah transmigrasi. Pokoknya subur nggak subur, karena itu yang disiapkan oleh pemerintah, ya disitulah kita tinggal. Ya untungnya kami dari orang Jawa kan di Jawa sudah biasa nyambur. Ya, sehingga tanah yang nggak subur pun kami olah supaya bisa menjadi subur. Tapi itu pun luar biasa bedanya kalau kita bandingkan dengan kita menanam di Jawa. Jadi dulu saya takut cita-cita itu. Ya. Nah, pokoknya saya sekolah aja deh, sekolah dan sekolah. Ya. Sehingga tahu-tahunya lulus SMP pergi ke kota, ada yang bantu disekolahkan. Ya, waktu SMA saya disekolahkan orang, Pak. Bisa sekolah itu karena disekolahkan orang, ikut orang disekolahkan begitu. S1 saya juga begitu. Ya. S2, S3 baru disekolahkan oleh pemerintah. Tapi ya itu tadi. Ya. Jadi gak ada rencana saya jadi profesor itu gak ada. Ini juga gak tahu Pak Bujuk mengajukan. Ya ada tulisan yang jebol di Skopus, kita ajukan, diterima, alhamdulillah. Ada teman-teman itu yang sudah mengajukan berkali-kali, gak jebol juga, Pak. Ada teman saya itu sudah berkali-kali. Ada juga teman saya yang hukumnya itu sudah hitungannya 2000 ada, Pak. Skopusnya banyak. Gak jebol juga. Gara-gara S1 beda, S2 beda, S3-nya beda. Jejak kuliahnya itu. Ya. Jadi Bapak sekali yang masih muda-muda, kalau kuliah jangan jejak. Di pengalaman kami di IAIN, Pak, itu teman ya di atas saya bahkan jadi PNS-nya itu. Ya, S1 beda, S1-nya pendidikan bahasa Arab, S2-nya manajemen, S3-nya pendidikan Islam. Begitu mengajukan profesor, hukumnya sudah banyak sekali, gak jebol di Jakarta, dikembalikan. Jadi tolong nanti teman-teman kalau kuliah, kalau sekarang posisi syukur-syukur kalau S1, S2 sudah sama, tinggal S3-nya jangan beda. Tapi kalau S1, S2-nya beda, tolong S2 dengan S3 jangan beda. Tidak harus linear. Itu pengalaman saya. Saya S1 saya itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang S2 saya konseling, S3 saya konseling, lolos. Jadi jangan sampai nanti S3-nya balik lagi ke S1. Karena keahlian kita yang diakui kita sebagai dosen itu kan S2. Karena kita diterima sebagai dosen itu berdasarkan S2.
Gitu. Jadi ini sekaligus pesan sponsor nih, Pak Ketua, tolong diperhatikan ini teman-teman, kalau ada yang izin belajar itu jangan hanya sekedar yang penting bisa kuliah gitu ya. Jadi S2, S3 itu harus diniat. Nah, tidak sulit. Di Pontianak itu ada berapa orang yang sudah seperti itu. Yang nggak tahu nanti akhirnya seperti apa, apakah ada pengampunan atau tidak gitu. Saya kembali ke sini Bapak sekalian ya. Jadi rencana itu harus ditulis. Saya teringat betul dari Prof. Wito dari UIN Jakarta. Beliau selalu pesan begini, tulis apa yang Anda pikirkan, gitu ya. Kemudian laksanakan apa yang Anda tuliskan, dan online-kan apa yang sudah Anda laksanakan. Karena sekarang zaman kan sudah zaman online ya, jadi jangan nyimpannya jangan di lemari sekarang, tapi nyimpannya di online, sehingga nggak bakalan hilang itu. Nyarinya lebih mudah dibanding kita nyari barang-barang yang kita simpan di lemari. Ya itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dokumen yang RIP yang akan kita susun ini harus berangkat dari kerja bersama-sama, ya, kerja bersama-sama. Walaupun mungkin saja awalnya diawali dari sama-sama kerja, kan beda itu kerja bersama-sama dengan sama-sama kerja, gitu ya. Nanti di proses akan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa dasar hukum mengapa kita harus menyusun RIP. Dan dasar hukum ini nanti juga harus ada di RIP kita. Ada di RIP kita. Nah, tentu ada beberapa yang sengaja saya kasih warna beda itu. Yang merah itu kecil di sini. Saya izin sambil berdiri Pak. Ini kecil. Kalau kita sudah pakai mata 4 tuh masih ya terlihat nih. Keputusan Dirjen Pendis nomor kalau Bapak kan tidak di Pendis ya? Nah, iya, kalau setakan itu di Bimas Katolik ya. Ya, barangkali ini yang apa? Berarti keputusan Bimas Dirjen ya, Dirjen Katolik, gitu ya, yang terkait dengan pendidikan keagamaan Katolik. Kadang-kadang ini suka lupa yang ini nih. Kan pasti semua direktorat itu yang mengelola pendidikan itu pasti punya ini. Gitu. Kalau ya kami di Islam kan mulai dari dirjen nanti turun ke direktorat, gitu ya. Jadi itu biasanya. Ya. Kemudian juga dokumen-dokumen yang terkait dengan stakan, mulai dari ortaker, statuta, ya, itu juga harus menjadi ini juga tentang dokumen-dokumen ini. Oh iya, saya kemarin dikirimi Pak Sen, ya, tentang dokumen draft RIP kita, misalkan, dan Renstra pakai Pak Sen ya, Renstra. Yang saya sebenarnya agak terkejut gitu, Renstranya sudah jadi, RIP-nya belum.
Ini agak terbalik sedikit gitu. Betul. Agak terbalik Memang sedikit. gitu kondisinya. Kan dokumen ini kan 3 ya. Ini 3 serangkai dokumen tata kelola perencanaan itu ya. Kita mulai dari jangka panjang yang kita sebut sebagai RIP, jangka menengah yang kita sebut sebagai Renstra, dan jangka pendek yang kita sebut sebagai Renov. Jadi 3 dokumen ini sebenarnya karena mulai kan nyusunnya pasti panjang dulu. Yang jangka panjang nanti kita turunkan ke jangka menengah, ya. Jangka menengah kita turunkan ke jangka pendek. Mestinya begitu. Tapi ya inilah Indonesia gitu. Ya inilah Indonesia gitu. Jadi ya yang seharusnya nikah duluan juga kadang-kadang karena duluan baru nikah gitu. Ya, kadang-kadang begitu gitu ya. Jadi penyusunan dokumen masih Mantap terus. Iya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting apa namanya Renstra kita sudah mengantarkan stakan terakreditasi baik toh. Nah, supaya nggak kalau kemarin waktu akreditasi nggak ada Renstra, ya pasti Bapak Benur kita dikerjain oleh asesor. Gimana ini Pak masih gitu? Ya, jadi nggak apa. Nah, begini kalau sekalian, karena ini sudah terlanjur kan. Sesuatu yang sudah terlanjur ini, ya sejarah itu nggak mungkin kita balikkan kan. Saya punya solusi Pak Ketua. Jadi nanti buat saja RIP apa adanya dulu. Jangan masukkan dasar hukum yang baru. Renstra kita tahun berapa Pak? 2020 sampai 2024. 2020, 2024. Kita berdiri tahun berapa? 2017. Statuta kita baru muncul di 2019. Nah, buatlah nanti RIP apa adanya di 2019. Kita buat mundur, tidak apa-apa. Ini gunanya setelah 1 tahun. Gunanya apa? Supaya kita tidak ketahuan kalau nyusunnya tadi itu Renstra dulu gitu loh maksudnya. Kan kita masih panjang perjalanannya. Salah di belakang nggak apa-apa, ke depan harus betul kan gitu. Ya, jadi nanti Pak Ketua bikin tim bayangan, karena tim yang buat RIP ini kan sudah buat tim bayangan membuat Renstra yang apa adanya. Ya. Nah, RIP yang kita susun sekarang itu nanti SK-nya sebelum Renstra. Nah, gitu ya. Yang sudah jadi itu ya, yang sudah jadi yang kita buat apa adanya tadi itu di SK-kan sebelum Renstra. Nah, yang sekarang kita buat ini ya, itu kita buat sebagai tetap Renstra RIP stakan 2019 2000 nanti kita ubah itu kan 44 ya. 45 harusnya ya. Nanti dalam kurung review tahun 2024. Nah, gitu. Review tahun 2024. Sehingga nanti kok review? Ya, kita mengevaluasi RIP kita, ternyata ada hal-hal yang harus diperbaiki. Makanya RIP-nya tetap itu, tapi ada tanda kurung itu review 2024. Sehingga orang akan memahaminya kita punya jejak dokumen yang dinamis. Ya, jejak dokumen yang dinamis. Jadi kalau ini kita SK-kan sebagai SK pertama RIP, sementara Renstra kita sudah di SK-kan di tahun 2020, nanti orang begini kok bisa ya gitu. Tapi ya ini akal-akalan
Akal peladuk. Ya, jadi kita buat gitu Pak Ketua ya. Oke. Jadi supaya berkelanjutan, sehingga nanti kalau ada RIP yang, tapi ingat ini harus dicatat betul-betul. RIP yang kita SK-kan di 2019 jangan sampai muncul pertama dasar hukum yang terbitannya sebelum 2019. Ya. Jadi RIP yang kita SK-kan di 2019 jangan muncul referensi hukum, dasar hukum yang terbitnya setelah 2019. Di dalamnya baca betul juga, jangan sampai ada referensi. Kadang-kadang itu referensi ada ya kajian-kajian akademik yang menggunakan referensi. Referensi juga jangan sampai ada referensi setelah 2019. Dua catatan itu yang harus betul-betul dijaga. Ya, sehingga itu betul-betul dokumen yang kan nggak mungkin kita nyusun 2019 tiba-tiba dapat referensi 2021. Ya, emangnya kita bisa loncat waktu kan gitu, tembus masa depan gitu. Enggak mungkin. Jadi itu solusi dari saya. Solusi dari saya. Karena memang RIP itu ya harus dievaluasi. Nah, seperti kami di IAIN, nanti saya akan juga kan kami sebenarnya merencanakan ISO itu periode 20 berapa gitu. Tapi kan kami sudah tersertifikasi ISO di 2021. Juga RIP kami kita review, ISO yang sudah kita naikkan. Nah, ke depan mau internasional apalagi. Kebetulan kami sudah tersertifikasi ISO di tahun 2021. Ya, setelah gonjang ganjing kemarin Pak Rektor sempat ada masalah itu, ya, kemudian beliau duduk lagi dan ISO bisa kita wujudkan. Dan itu sudah kami rencanakan dari tahun 2019 ISO kami itu. Jadi begitu Pak Ketua ya. Nanti terkait dengan dokumen yang ini kita anggap sebagai dokumen hasil review dari RIP yang lama. Ya, nanti di kata pengantar buat alasannya apa. Ada misalnya terkait dengan perubahan regulasi misalnya gitu ya. Misalnya terkait dengan terbitnya Permendikbud 53/2023 misalnya, ya kan itu merombak banyak hal itu. Yang unik penjaminan mutunya siapa sih Pak Ketuanya? Oh, PRD. Jadi harus dibaca hatam itu Permendikbud 53/2023 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Nah, sekarang kan yang Permendikbud nomor 53/2023 tentang standar pendidikan tinggi itu lebur ke situ sekarang. Lebur itu. Kalau dulu kan ada penjaminan mutu sendiri, standar pendidikan tingginya sendiri. Sekarang itu standar nasional pendidikan tinggi itu dilebur dalam sistem penjaminan mutu. Jadi arahnya ke sana. Ya. Nah kemudian SPMI harus dirujuk. SPMI sudah jadi kan Pak? Yang dulu kita online itu udah jadi ya. Nah, jadi itu SK-nya dirujuk di sini. Tapi di SK kan tahun berapa itu?
19. Kalau 19 boleh dirujuk, artinya tapi kalau SK-nya belum, jangan yang di sana benar. Tapi yang baru nanti masuk. Gitu. Tergantung yang muda siapa. Nah, yang muda siapa? Yang muda itu menghormati yang tua. Gitu. Jadi gitu. Yang muda menghormati yang tua. Gitu. Ya, kita itu orang timur memang sampai dokumen, penghormatan dokumen saya diatur gitu ya. Gitu ya. Nah ini beberapa ini kemudian cara itu Pak saya masukkan akreditasi seperti 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi. Kan setiap kita PT, APS pasti ditanya itu dokumen. Jadi terang walaupun nanti saya juga gak diapa-apain gitu. Tapi kalau kita bilang nggak punya, gitu. Pak, referensinya mana? Oh ada ini Pak di web, klik. Bahkan tadi klik kalau ditunjukkan ada. Tapi lo, aduh Pak aja nyakit gitu. Dikuliti kita di situ. Ya, kesempatan asal itu kan. Kalau tidak minyak gitu ya. Itu dan kemudian juga terkait dengan yang lain nanti tinggal disesuaikan. Jangan sampai ada regulasi yang sudah tidak berlaku tapi masih kita tulis karena kita itu begitu kadang-kadang. Ya, jadi teman-teman yang biasa dihukum, saya biasanya kalau sedang buat sesuatu, saya kira teman-teman yang ngerti hukum, ngerti regulasi lah. Kalau kami kan punya unitnya memang kan, itulah pelajari Mas. Kalau yang nggak ada sudah nggak berlaku terlalu seret, kadang-kadang suka begitu. Apalagi kami punya SPI itu apa betul yang begitu tuh. Kita mengaku lah. Pedoman udah nggak berlaku buat masukkan lagi ya. Gitu. Saya teruskan ke sini. Nah, ini langkah-langkah Bapak sekalian. Langkah-langkah. Dan nanti langkah-langkah ini juga kita masukkan dalam dokumen review. Yang pertama tentu rapat pimpinan. Ya, rapat pimpinan. Karena segala sesuatu pasti bermula dari rapat pimpinan. Rapat yang membahas tentang pentingnya kita punya RIP. Ya, rapat pimpinan. Ya. Dan diupayakan ini betul-betul rapat yang membahas tentang itu. Mohon izin Pak Ketua, karena kadang-kadang pimpinan itu kagak mau ngomongin begini nih. Cukup kamu lah. Tapi nanti kalau tidak terlibat Pak Ketua, pasti lalu nggak paham tentang apa itu. Kan kadang-kadang kalau sampai misalnya sedang akreditasi dan menunjukkan dokumen tertentu, yang ditanya itu dokumen pengelolaan, yang ditanya pimpinan, ya. Nanti pimpinan nggak pernah sama sekali terlibat dalam hal penyusunan, baca juga tidak, gitu. Bingung harus menjawabkan. Ya paling-paling kan ngelasnya pimpinan, wah saya agak lupa. Coba Pak Ketua RPM atau Pak WR1 nih. Biasanya kan kalau sebelum jatuh ke tangan Pak Ketua RPM itu Pak WR1 dulu nih ya, Pak Ketua 1 di sini ya. Pak Ketua 1 nih harus membidangi nih, harus paham betul. Ya, itu. Kalau saya kebetulan Pak WR1 itu mantan sempat menjadi Ketua RPM juga. Jadi agak walaupun hanya sebentar kemarin saat saya ke fakultas, beliau jadi Ketua LPM. Dan begitu saya hadir nggak lagi, beliau ke PR 1 sekarang gitu. Jadi nasibnya lebih baik.
Nah, kemudian penerbitan surat keputusan ketua mengenai tim penyusun. Ya, terus harus ada SK panitia istilahnya, SK tim penyusun. Dan ini nanti tim penyusun itu kan muncul siapa saja di dokumen itu dan dilampirkan juga kalau bisa dokumennya. Sehingga ini betul-betul secara resmi disusun secara kelembagaan. Ya, itu rapat tim. Nah, ada rapat tim, pasti kan kalau kita sudah menyusun sebuah kepanitiaan, kan pasti panitiaan itu akan ada rapat-rapat. Ya. Kemudian persiapan yang berupa pengkajian referensi dan pengumpulan data. Bapak Ibu sekalian, Renstra Renov itu kan penuh data. Ketika ngomong tentang indeks pembangunan manusia misalnya, kan kita tampilkan datanya, sumber dari BPS misalnya. Ketika kita ngomong tentang input mahasiswa stakat, ini juga harus basis data. Lulusan SMU di Pontianak ini berapa, proyeksi yang akan masuk ke stakan berapa, itu basisnya data. Jadi tim ini juga harus ada tim pemburu data istilahnya. Ya. Yang begini-begini ini tugaskan saja pada teman-teman yang penguasaan IT-nya bagus, cepat itu. Ya. Saya di LPM itu kebetulan ada satu pegawai yang peralatan komputer. Kalau kayaknya ini udah saya tugas itu, maka saya dengan Pak Ketua, Pak Rektor itu wanti-wanti, Pak Rektor tolong staf ini jangan dipindah dari LPM, kecuali kalau promosi boleh, tapi kalau hanya sekedar pindah meja, pindah ganti kerjaan, jangan. Bahkan Pak Tua, saya itu di LPM itu, di IAIN itu, saya sampai bersitegang dengan Pak WR2, dengan Pak Kabiru, gara-gara mau memindahkan staf saya. Saya bilang staf LPM itu bukan sembarang staf. Yang A menguasai ini, yang A menguasai ini, yang A menguasai ini. Kalau Bapak cabut, pincang. Waktu itu mau dipaksakan Pak Ketua, mau pindah. Udah pindah ya Pak. Kalau Bapak daripada memindahkan staf itu, jadi pindahkan saya. Itu juga mungkin karena saya pindahkan itu. Karena saya bilang LPM ini kalau nggak ada saya Pak, tetap jalan. Tapi kalau nggak ada staf yang ini nih, pendampingan akreditasi di prodi-prodi pincang. Jadi saya di LPM itu khusus Pak, ya misalnya di persuratan khusus satu orang yang menangani tentang pendampingan akreditasi di prodi-prodi khusus satu orang, yang membidangi IT ada lagi satu orang. Ya, kalau begitu Pak Ketua, enak kita. Ya. Tapi kalau terus kalau fakultas silakanlah diputar-putar sana putar sini. Tapi kalau LPM jangan. Saya sampai kecuali setelah ketuanya bukan saya, boleh Pak Rektor. Tapi sampai saya juga, sampai sekarang staf saya di LPM tidak pernah dipindah-pindah. Yang lain di fakultas itu keliling, fakultas A pindah fakultas B terus itu. Yang staf LPM sama sekali tidak disentuh oleh Pak Rektor. Ya, karena taruhannya saya gitu. Nah kemudian penyusunan dari masing-masing bab, Bapak sekalian, boleh kita tadi istilahnya saya gunakan sama-sama kerja. Bab-bab yang akan kita susun itu boleh kita bagi-bagi. Si A menyusun bab ini, si B menyusun bab ini, silakan supaya cepat. Jadi kalau kita menyusunnya satu persatu sampai dari bab 1 sampai bab terakhir kan lama itu. Jadi kita bagi tugas.
Ya, kami di IAIN juga begitu. Bahkan kami nyusun proposal alih status dari IAIN menjadi UIN di LPM juga, itu kami bagi seperti itu awalnya. Tapi jangan lupa harus ada sinkronisasi. Nah ini penting, jangan sampai nanti antar bab itu saling bertentangan kontennya. Jadi sinkronisasi penting. Jadi kalau di bab 1 ngomong A, hal yang sama di bab 3 harus ngomong A juga. Itu alur. Ya, jumlah mahasiswa misalnya. Jangan sampai kita di bab 1 ngomong jumlah mahasiswa kita 900, tiba-tiba di bab 3 ada ngomong tentang mahasiswa juga 750. Tidak inline. Ini penting sinkronisasi. Ya. Kemudian presentasi dan pembahasan yang melibatkan LPM. Nah ini kalau kami memang think tank penyusunan dokumen-dokumen itu kan di LPM tempatnya. Jadi internal kami presentasikan dulu. Kita bahas, kami bahas dulu di LPM itu. Kami di LPM itu punya personil 11 keluar 1 ya 10. Ya 10. Yang nyanggong di LPM nya 10, tapi di pusat unit di UPM masing-masing fakultas itu satu-satu. Jadi kalau ditambah dengan itu kami punya 15 personil di LPM itu. Nah nggak tahu kalau disetakan 15 personil itu berapa lembaga kalau disetakan. Iya, kemarin kami ini agak cerita pergi ke Win Malang. Kami sudah rasa-rasanya sudah 15 sudah banyak. Bisa lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kemudian ngomong anggaran. Kalau kami Pak Rektor itu selalu bilang ke ini, pokoknya LPM jatahnya 1 tahun 1 M ya. Saya banggakan itu saya begitu malah. Mereka dapat anggaran 10 M. Jadi Pak Tua, jangan iri dengan teman-teman yang bentar unggul gitu. Ya karena mereka amunisinya kuat, gitu, amunisinya kuat. Ya kalau 10 M kan nggak mungkin lah di IAIN yang menyesuaikan LPM aja, karena fakultas saja paling banter 3 M lah. Kalau di Pontianak IAIN itu pun sudah fakultas yang gede, itu kayak Tarbiyah itu mungkin 3 M lebih, hampir 4 M barangkali. Ya, tapi kalau yang kecil-kecil, jadi kita nggak boleh silau dengan yang lain gitu-gitu, karena memang kemampuan kita beda, ikat pinggang kita beda gitu. Mereka ikat pinggangnya besar, sementara ikat pinggang kita kecil ya. Itu. Nah kemudian revisi presentasi pimpinan. Nah ini penting. Di seluruh pimpinan kita pastikan supaya kan nggak mungkin juga Pak Ketua ikut nyusun ini kan. Gitu. Jadi tim yang nyusun kemudian kita presentasikan. Setelah itu baru pimpinan kasih masukan. Ya sampai dieskakan lah. Ya sampai dieskakan. Jadi pimpinan harus kita presentasi di hadapan beliau itu ya, supaya oh iya kita punya rencana hidup seperti ini, sehingga nanti ketika setiap tahun buat perencanaan kegiatan ini dilihat juga gitu. Jangan sampai kegiatan kita per tahunnya itu nggak ngaca ke sini sama sekali ya. Ini tahapan-tahapan, dan tahapan itu juga nanti kita masukkan ke dokumen ya. Fungsi RIP karena sebagai dokumen perencanaan. Jadi para perencana, fungsional perencana, misalkan sudah fungsional juga Pak perencana Pak ya. Tapi
belum bisa difungsikan. Belum ya. Ya, kalau kami kan itu sudah menjadi sudah menjadi fungsional semua sekarang kan. Jadi fungsional perencanaan kami punya berapa itu 3 atau 4 nih spesifik di situ itu harus megang ini dokumen rencana hidup ini. Yang sampai nanti mereka menyusun perencanaan itu hanya kopas-kopas gitu. Ini harus mewujudkan rencana hidup yang sudah kita susun. Di tahun itu apa yang harus diwujudkan sesuai dengan tenggat waktu yang tahapan-tahapan yang sudah kita susun pada RIP kita. Kemudian sebagai pemandu pengembangan PT, sehingga ketika kita menyusun program pengembangan kampus kita itu ngacunya ke sini juga. Jangan maunya Pak Ketua, jangan maunya Pak Rektor, apalagi maunya pihak ketiga gitu kan. Harus maunya bersama yang sudah diwujudkan dalam dokumen brief. Kalau dokumen briefnya dianggap sudah tidak sesuai, review lagi. Kan dokumen brief itu bukan Bible, bukan Quran yang nggak boleh diubah. Ya dokumen yang bisa kita rubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan zaman. Ya nggak mungkin lah kita buat perencanaan di tahun 2019, sekarang sudah 2024 itu masih seperti itu kan. Karena yang kita terawang dulu itu kadang-kadang meleset. Mengapa meleset? Kan perkembangan zaman teknologi sekarang itu kan pesat sekali dibandingkan dengan cara berpikir kita. Di tahun sebelum 2020 ya 2015an itu kita nggak pernah bayangkan bisa belanja dari kamar kan Pak. Kok sekarang kita nggak kemana-mana di kamar aja udah kenyang gitu. Makanan datang sendiri kan. Gak kebayang dulu